Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan hari ini, Ibu akan membahas latihan soal yang sudah kalian kerjakan, yaitu bagaimana menghitung konsep pendapatan nasional dan menghitung pendapatan nasional dengan berbagai metode pendekatan. Ya, ada pendekatan yang kemarin itu produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Tetapi yang kita bahas sekarang adalah pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Baiklah, sekarang kita akan bahas dulu soal yang pertama, yaitu bagaimana menghitung konsep pendapatan nasional NI atau NNI, NNP, PI, dan DI. Nah, oke, yang pertama kita akan menghitung yang dinamakan NNP. Kenapa NNP? Karena urutan kemarin konsep pendapatan nasional adalah yang pertama, Gross Domestic Product, kemudian yang kedua, Gross National Product, yang ketiga, Net National Product. Jadi kita fokus ke produk dulu ya. Setelah produk selesai ke net, baru ke Net National Income atau boleh National Income, kemudian ke PI, Personal Income, dan ke DI, Disposable Income. Oke, yang pertama kita akan menghitung dulu yang dinamakan NNP. Ya, kenapa NNP? Karena di sini GNP sudah diketahui. Kalau GNP belum diketahui, berarti kita harus menghitung dulu GNP. GNP sendiri rumusnya adalah GDP, Gross Domestic Product, dikurangi pendapatan neto terhadap luar negeri, yaitu di mana pendapatan WNA dikurangin WNI di luar negeri. Oke, baiklah, kita akan menghitung NNP dulu ya, Net National Product ya. Net National Product sendiri yaitu rumusnya sama dengan GNP. Oke, ya rumusnya adalah sama dengan GNP sama dengan GNP dikurangin ya, dikurangin dengan penyusutan ya, penyusutan barang modal ya, atau penyusutan saja bisa. Karena penyusutan lebih identiknya dengan penyusutan barang modal. Oke, di sini diketahui GNP-nya sendiri adalah 850.000 dolar ya, 850.000 dikurangin dengan penyusutan barang modal adalah 100.000. Nah, berarti NNP sendiri diketahui adalah sebesar 750.000. Oke, setelah NNP baru kita akan menghitung NNI atau Net National Income. Ya, Net National Income rumusnya adalah dari NNP. Jadi konsep pendapatan nasional ini saling berhubungan ya, atau saling berintegrasi. Jadi kalau kita salah menghitung NNP, NNI juga akan ikut salah, termasuk PI dan DI. Nah, jadi NN itu adalah NNP, maaf ya, NNP di sini NNP dikurangin dengan pajak tidak langsung. Ya, pajak tidak langsung sendiri adalah pajak yang tidak langsung dibebankan kepada wajib pajak, seperti PPN ya, pajak pertambahan nilai. NNP diketahui di atas ya, sama dengan 750.000 dolar dikurangin pajak tidak langsung adalah 50.000 dolar. Oke, maka hasilnya 700.000 dolar. Oke, baik. Setelah NNI, kita akan setelah Net National Income, ke perseorangan atau namanya PI, Personal Income. PI sendiri rumusnya adalah dari NNI, ya, NNI dikurangin, ya, atau boleh ditambah dulu dengan unsur penambah, yaitu transfer payment. Oke, kemudian dikurangkan dengan unsur pengurangnya. Unsur pengurang di soal ini adalah laba ditahan dan asuransi. Ini cuma ada dua saja ya. Sebenarnya menurut teorinya ada iuran jam sostek ya, ada pajak perseorangan. Nah, ini karena ada dua, kita sesuaikan dengan soal saja. Berarti laba ditahan ditambah dengan asuransi. Laba ditahan itu adalah laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham ya. Oke, baik, kita hitung. NNI sendiri di atas diketahui 700.000 ditambah transfer payment 75.000 dikurangi dengan laba ditahan dan asuransi. Laba ditahannya 25.000 dikurangin asuransinya 15.000. Oke, ya, jadi 25 ditambah 15.000 40.000.
NNI 700.000 ditambah transfer payment 75.775 dikurangin 40.000 hasilnya 735. Yang terakhir adalah disposable income. Ini sama pajak perseorangan, tetapi ini sudah bisa di saving atau diinvestasikan ya, sudah bisa ditabungkan. Jadi ada sisa, yaitu dari PI sendiri ya. PI, oke, PI atau personal income dikurangin pajak langsung, itu pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak langsung seperti PBB, PPH ya, yaitu PI 735.000 ya, dikurangin pajak langsung hasilnya adalah 25.000. Ya, jadi seperti ini perhitungan komponen-komponen pendapatan nasional ya, mulai dari gross domestic product sampai dengan disposable income. Oke, yang kedua, kita akan menghitung bagaimana menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan dan pengeluaran. Oke, sekarang kita akan menghitung dulu dengan pendekatan pendapatan ya, atau revenue approach ya, revenue approach atau pendekatan metode pendapatan ya. Pendapatan nasional rumusnya atau simbolnya adalah dengan pendekatan pendapatan Y sama dengan, ya masih ingat? Y, pendekatan pendapatan yaitu dilihat dari komponen para pelaku ekonomi untuk menghasilkan pendapatan nasional, yaitu yang kita singkat dengan WURIP ya. WURIP itu apa? Wage ya, ditambah rent, sewa, ditambah interest ya, bunga, ditambah dengan profit ya. Kita lihat wage-nya sendiri adalah 95.000 tambah dengan 95.000 ditambah dengan rent atau sewa 92.000 ditambah dengan interest atau bunga 81.200 ditambah dengan profit atau laba perusahaan 100.000 ya. Jadi unsur komponen pendapatan adalah para pelaku menghasilkan pendapatan yaitu dari wage atau upah, dari interest atau tingkat bunga, dari rent atau sewa menyewakan faktor produksi, dan dari laba atau yang dinamakan dengan profit 100.000. Maka hasilnya pendekatan pendapatan hasilnya $368.200. Sekarang pendekatan pengeluaran atau yang dinamakan dengan ya, expenditure approach ya. Rumusnya pendapatannya Y sama dengan pengeluaran para pelaku ekonomi yaitu pelaku RTK, RTP, RTG dan masyarakat luar negeri. RTK sendiri adalah dilihat dari consumption ya, consumption. RTP dilihat dari investment, oke, consumption dan ya. Oke, sebentar, dari pendekatan consumption ditambah dengan investmentnya, hurufnya besar ya kalau investment. Ini tadi maaf ya, ini kecil ya. Ditambah government ya, ditambah dengan pengeluaran ekspor dikurangin dengan impor ya. Ekspor kurangan impor. Oke, consumption-nya sendiri kita lihat di sini. Consumption itu lebih kepada society expenditure ya. Berarti sama dengan $250.400 ditambah investasi perusahaan atau investment 130.000 ditambah dengan pengeluaran pemerintah 200.500 ditambah ekspor kurangin impor. Ekspornya 50.200, impornya 50.000. Berarti selisihnya aja ya, kita langsung 200. Ini menghasilkan pendapatan nasional dengan expenditure approach atau pendekatan pengeluaran hasilnya 581.100. Demikian pembahasan tentang konsep-konsep pendapatan nasional dan menghitung pendekatan pendapatan nasional dengan pendekatan revenue dan expenditure approach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.